Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak, Ibu, para remaja dan anak-anakku sekalian, syukur alhamdulillah malam hari ini kita sudah sampai di malam yang terakhir untuk tarawih tahun ini ya. Syukur alhamdulillah. 30 hari yang lalu saya yang membuka untuk kultum pertama. Kita berharap mudah-mudahan waktu itu kita semua diberikan kesempatan, diberikan waktu kesehatan untuk bisa tarawih 1 bulan penuh. Dan alhamdulillah kita semua memperoleh itu ya. Dan alhamdulillah juga kita malam ini kita bisa memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah, kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk kita sama-sama taklim sedikit malam hari ini. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi. Bapak Ibu yang sudah malam ini masak rendang, lebarannya belum jadi besok Bu. Lebarannya hari Senin. Jadi tolong diangetin dulu ya Bu. Yang rendang itu ya. Udah ada yang bikin ketupat emang? Udah ada belum? Oh belum ya. Jadi udah tahu ya ancer-ancer lebaran hari Senin sudah tahu gitu ya. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu sekalian, tadi memang saya bilang ke MC Pak, saya mau lihat dulu isbat sampai terakhir. Dan memang kesepakatan kita kan Mabin Pak. Kesepakatan beberapa negara Asia Tenggara, wabil khusus, Mabin itu adalah kesepakatan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dan semuanya sepakat ya, karena kita punya standar tersendiri yaitu rembulan bulan itu kelihatan 3 derajat, jadi sudah agak tinggi sedikit, tidak ragu begitu. Kita barangkali tidak terlalu repot dengan itu, tapi syukur alhamdulillah tahun ini nih, mulai puasanya sama, lebarannya juga sama ya. Walaupun pernah ya Pak ya, lebaran tuh 2 kali gitu ya. Ya ada yang 2 hari maksudnya gitu ya. Ibaratnya ada yang Minggu, ada yang Senin ya. Kalau buat khotib sih enak itu ya, 2 kali khotbah begitu ya. Ya, tapi syukur alhamdulillah ini sama ini ya, tahun ini bersama-sama kita ya. Syukur alhamdulillah. Baik, barangkali saya tidak akan mengisi banyak nih, hanya sedikit banyak mungkin hanya ini saja. Pertama, ini malam ini sebetulnya kalau para pendahulu kita zaman-zaman sahabat, tabi'in, tabi'in itu sedih kalau ditinggal Ramadan itu, ditinggal bulan puasa tuh sedih. Sedihnya yaitu kesempatan untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya akan berakhir besok. Ampunan yang dibuka seluas-luasnya akan ditutup besok. Doa-doa yang selalu dikabulkan, ud'uni astajib lakum, akan ditutup besok. Artinya ditutup secara, karena kan ini dibuka luar biasa ya di bulan Ramadan ini. Pahala berlipat ganda dan segala macam. Kalau pahalanya tetap hanya kelipat gandaannya yang dikurangi. Bapak dan Ibu sekalian, namun demikian kita bersyukur. Alhamdulillah, saya memperhatikan sendiri di Mushola Nurul Huda ini, kalau habis sholat subuh, ibu-ibu tadarus ya Bu. Dan alhamdulillah, hatam nggak tuh? Hatam kayaknya ya? Hatam ya, alhamdulillah. Jadi ada anak-anak yang tadarus, bapak-bapak juga ada yang tadarus ya. Termasuk kami juga mengadakan tadarus berempat itu ya. Ada Pak Ramadan, ada orang tua kita Pak Jumio, ya, Pak Gianto. Alhamdulillah bisa hatam 2 kali Bu. Ya terbata-bata sih ya, tapi alhamdulillah bisa hatam. Ibu-ibu juga begitu, baik yang di musola maupun yang di rumah. Mudah-mudahan bacaan Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya mengatakan kepada tim saya yang tadarus itu, karena waktu itu dibuka begini, Pak, saya ini belum lancar untuk baca Quran. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Justru ada kelipatan lain. Orang yang tadarus sambil terbata-bata dengan yang lancar, justru pahalanya itu banyakkan yang terbata-bata. Kalau yang lancar cuma nilai 10, tapi kalau yang terbata-bata nilainya 20. Kenapa? Pertama, dia mendapat nilai 10 dari kebaikan baca Al-Quran. Yang 10 lagi adalah nilai kesungguhan untuk belajar membaca Al-Quran. Jadi syukur alhamdulillah ya, semuanya belajar, membaca, dan seterusnya, baik di rumah maupun di musala. Kemudian daripada itu alhamdulillah kita semua juga dapat menyelesaikan tadarus dengan sebaik-baiknya. Kemudian tarawih, dan malam ini sebagai penutup saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan persiapan kita sholat Id ya. Karena ini setahun sekali, saya hanya ngulang saja ya. Jadi yang pertama Bu, pastikan bahwa Bapak dan Ibu sudah membayar zakat. Sudah bayar zakat fitrah belum Bapak Ibu? Betul Bu? Betul, alhamdulillah. Begini ceritanya. Kenapa saya harus stressing sekali? Jadi pernah sahabat Nabi lupa belum bayar fitrah. Saking sibuknya ibadah itu lupa. Akhirnya dia bayar setelah sholat Id. Kan bayar zakat fitrah itu waktunya dari awal Ramadan sampai sebelum sholat Id. Sholat Id baru bayar. Waduh, gak enak hatinya. Akhirnya bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya salah ini. Kenapa? Saya baru bayar fitrah setelah selesai khutbah. Saya tergesa-gesa. Dan sebagai rasa salah saya, pertanggungjawabannya, selain saya bayar zakat fitrah, saya juga menyumbangkan 1 ekor unta. Atas dasar perhitungan dia, udah saya ini ganti dah denda begitu. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Kata sahabat ini. Bagus, kata dia. Tapi sesungguhnya asal tahu, zakat fitrah yang hanya 3,5 liter atau 2,5 itu yang dihitung dengan rupiah 47 atau 50 ribu itu tidak dapat digantikan bahkan dengan 10 ekor unta. Itu hebatnya. Apa rahasianya? Rahasianya adalah ada di begitu pentingnya rangkaian antara sholat dengan zakat. Ya, selalu beriringan, tegakkan sholat, bayar zakat. Tegakkan sholat, bayar zakat. Rupanya Bu, zakat fitrah itu selain membersihkan diri kita juga, yang terutama adalah kita memerdekakan saudara-saudara kita yang dalam keadaan kekurangan. Sehingga pada Idul Fitri tidak boleh ada saudara kita yang kelaparan. Tidak boleh sama sekali. Oleh karena itu nanti panitia harus memastikan jangan sampai ada mustahik yang harus mendapat sampai terlewati. Betul-betul didata. Didata betul, jangan sampai ada keluarga besar di RW 11 ini yang kekurangan. Pak cukup bertanggung jawab ini Pak. Kalau sampai ada warga yang, ya Pak ya. Jadi betul-betul kita pastikan betul bahwa semua warga di RT 1 sampai 5 di RW 11 semuanya sudah membayar zakat, para mujakinya dan mustahiknya sudah memperoleh jatahnya. Mudah-mudahan Pak ya. Kemudian berikutnya nanti ini ceritanya kita sudah Senin nih. Senin pagi sebelum berangkat kita disunahkan untuk mandi. Mandinya seperti mandi wajib. Mandi keramas sebersih-bersihnya didahului dengan wudhu. Wudhu, kemudian seperti mandi junub dari kanan, kemudian kiri, bersihkan sebersih-bersihnya. Kalau sudah bersih, carilah pakaian terbaik. Bukan yang termahal. Yang terbaik, yang terbagus, yang terindah yang kita miliki. Kalau kebetulan mahal ya nggak apa-apa ya. Pak, saya dapat yang mahal Pak. Boleh ngasih. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah syukur namanya ya. Tapi yang penting terbaik ya. Bagus begitu. Kalau sudah, nah ini. Biasanya perempuan yang memakai parfum, yang memakai wangi-wangian, pada saat Idul Fitri yang disunahkan adalah bapak-bapak. Bu, jadi kalau bapak-bapak nanti nyemprot parfum, jangan macam-macam ya. Memang sunahnya begitu. Jangan bilang biasanya nggak pakai minyak wangi ya.
memang disunahkan supaya harum. Sebaliknya, ibu-ibu tidak boleh mencolok. Ya, biasa saja. Nggak usah pakai lipstik yang warna ungu, nggak usah. Biasa aja ya. Nah, yang perempuan malah berpakaiannya sederhana, bahkan diminta untuk yang tidak menggambarkan apa-apa. Jadi baju yang bagus, yang polos, yang tidak menggambarkan apa-apa. Jadi sudah pakai wangi-wangian, kita berangkat. Dan selama berangkat, kita iringi dengan sebanyak-banyaknya takbir. Takbir. Bahkan ada sunat yang lain, yaitu berangkat dan pulang itu harus berbeda jalur. Kalau bisa ya. Kalau dapat ya, misalnya berangkatnya lewat Pasopati, pulangnya lewat Nanggala, sana gitu ya. Agak jauh, muter sedikit. Lewat SMP Mabad, Pak. Padahal lewat SMP Mabot sana, baru balik gitu ya. Kemudian disunahkan jalan kaki kalau memang dapat dicapai jalan kaki. Untuk apa? Supaya hitungan pahalanya lebih besar. Oh, kalau gitu saya sholat di tanah kusir, Pak. Saya mau jalan kaki. Jangan. Nekat tentu ya. Bukan itu yang dimaksud. Kita jalan kaki sambil kita berjumpa dengan yang lain. Dan jangan lupa diiringi dengan takbir. Kita mengucap takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jalan, sambil jalan. Ada hal yang perlu diketahui. Para malaikat di pagi itu seumpama pagar ayu. Menjaga di jalanan itu, menyambut tamu-tamu yang akan datang ke musola, ke masjid, ke lapangan untuk sholat id. Jadi dijaga kita oleh para malaikat itu di sepanjang jalan. Oleh karena itu disambut dengan takbir oleh kita. Hanya kita tidak bisa melihat, sedangkan malaikat melihat kita. Begitu diagungkannya orang yang akan melaksanakan sholat id. Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya adalah berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Fitri disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Bukan makan banyak, makan ala kadarnya ya. Iya. Jangan sampai kata Ustadz katanya makan dulu, makan sampai penuh banget ya, sampai penuh gitu, ngantuk ntar dengerin khotbah ya. Sedikit. Nabi biasanya tamat memakan korma untuk membedakan bahwa hari ini kita tidak boleh puasa, kita harus buka. Jadi ditandai dengan memakan sekedarnya saja. Kalau Idul Adha justru kita tidak makan dulu, pulangnya baru makan. Ini sunnah semua. Yang kalau kita lakukan, ini rangkaian kumpulan pahala. Pak, kalau saya nggak mau, ya nggak apa-apa, silakan. Ini sifatnya sunnah untuk mengumpulkan jumlah nilai kita ya, skor kita dalam beribadah. Berikutnya, nah ini karena jarang ya, sholat Idul Fitri itu jumlahnya 2 rakaat. Yang beda takbirnya. Rakaat pertama itu 7 takbir, yang kedua 5 takbir. 7 takbir pertama itu di luar takbir yang pertama ya. Takbir ihram tidak dihitung, baru kemudian 1 sampai 7 dan seterusnya. Kita ikut imam saja. Jadi yang pertama 7, yang kedua 5 takbir, jumlah rakaatnya 2. Diselingi dengan apa kalimatnya di antara takbir? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, di sela-sela itu. Ini ingatkan saja, maklum setahun sekali ya. Kadang-kadang lupa kita ya. Baik. Kemudian, nah ini perbedaannya lagi. Begitu pentingnya sholat Idul Fitri ini dan mendengarkan khotbah ini bukan cuma anak-anak, orang dewasa, laki-laki, perempuan, bahkan yang sedang halangan pun boleh datang. Tapi bukan untuk sholat, yaitu untuk hadir bersama-sama, mendengarkan khutbah, dan untuk bersilaturahim. Sholatnya tidak boleh yang sedang berhalangan. Begitu pentingnya ya, diajak semuanya itu. Biar semuanya sekeluarga ikut semuanya ke lapangan, ke masjid, dan segala macam. Mungkin ada yang bertanya, kenapa harus di lapangan? Ini awal sejarahnya adalah untuk membedakan
Sholat Jumat biasa yang diadakan di masjid, diadakan di lapangan untuk membedakan. Yang kedua, sebagai syiar. Betapa banyaknya umat Islam ya ketika Idul Fitri. Kita lihat semuanya banyak betul ya. Nah, itulah salah satunya kenapa semua diundang, anak-anak, remaja, dewasa, laki-laki dan perempuan, ajak semua keluarga besar kita. Kemudian berikutnya adalah ini yang sudah berjalan di kita, selesai sholat itu kita bermaaf-maafan. Ini penting Bapak Ibu sekalian, kita saling mendoakan, saling meminta maaf. Meminta maaf itu berat, memaafkan juga berat. Nah, di Idul Fitri ini kita sama-sama. Yang merasa punya salah, meminta maaf. Yang merasa kemarin disalahi, gitu ya, memberikan maaf. Sama-sama. Jadi biasanya kita bersalaman gitu ya. Tidak ada dua muslim yang bersalaman secara ikhlas kecuali rontok itu dosanya. Begitu, ya. Jadi niatkan sama-sama. Mohon maaf ya. Bukan basa-basi, tapi benar-benar dalam hati. Mohon maaf lahir batin. Dan kalau meminta maaf, jangan kepada yang tidak bersalah. Kalau bisa kepada yang bersalah, itu nilainya tinggi betul ya. Kalau kepada yang tidak bersalah, itu hanya basa-basi. Tapi kalau kepada yang bersalah, betul-betul kita lurus, memang kita ingin meminta maaf. Orang sering mengucapkan, apa-apa yang harus diucapkan ketika bersalaman. Doanya sebetulnya taqabbalallahu minni wa minkum ya. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, Anda dan saya semuanya. Ya, kalau di kita di Indonesia diterjemahkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, tidak apa-apa, tidak menjadi masalah. Ya. Yang penting dari hati kita sama-sama ingin saling meminta maaf dan saling memaafkan. Kemudian sedikit lagi saya tambahkan bahwa anak-anak ini sebetulnya harus dibantu, Bu. Mereka ada kebiasaan kalau Idul Fitri itu berkeliling, pakai baju baru, pakai baju bagus, bawa tas, bawa dompet, ya gitu ya, anak-anak nih. Jadi ingat lagi ya, gitu ya. Keliling. Bapak itu sebetulnya mengajarkan anak menjadi Pak, peminta-minta. Jangan. Kita jangan seperti itu. Tahabu kata Nabi. Berikan hadiah, maka engkau akan dicintai. Berikan hadiah dan orang akan mencintai. Oh kalau gitu Pak, dong kalau gitu. Tidak tulus-tulus. Kalau anak-anak itu tulus. Anak-anak itu bukan berapa besarnya, Pak. Bukan berapa besarnya. Tapi senangnya keliling itu ya. Ya kan? Keliling. Bentar berhenti di pojok sana. Dapat berapa? Hitung. 45. Di mana yang paling gede? Di sana tuh berapa? 25. Wah, semua ke sana gitu ya. Tidak apa-apa. Biar yang paling penting bagi kita sebagai orang tua menyiapkan berapapun kita berikan kepada anak untuk menggembirakan. Cuma sulitnya sekarang ini mencari uang baru, ya. Kalau tahun-tahun yang lalu banyak uang baru, sekarang susah betul ini uang baru. Tidak apa-apa, yang penting nominalnya ya. Ini salah satu bentuk kita memberikan kegembiraan kepada anak-anak di bulan yang baik, yakni di bulan Syawal. Jangan berpikiran saya nggak mau itu membuat membuat mendidik anak untuk menjadi peminta-minta. Tidak, kita tidak berkesimpulan seperti itu, tapi kita membagi kegembiraan. Kalau anak kita diberikan, cucu kita diberikan, kita juga memberikan kepada yang lain. Mudah-mudahan dengan saling seperti ini, tahabu, berikan hadiah, mudah-mudahan muncul rasa cinta di antara kita. Bagian terakhir adalah apa yang harus dijaga kalau sudah selesai Ramadan ini. Pertama, yang jarak dekat dulu ya. Setelah selesai Idul Fitri, kita punya sunnah yang besar pahalanya, yakni puasa Syawal 6 hari. Ada yang tanya, Pak, gimana hitungannya kok 6 hari, enggak 7 hari, kok enggak 5 hari? Gini, hitung-hitungan kasarnya begini. 1 bulan anggap 30 hari. Ya, anggap 30 hari. Pahalanya 10, 300 paling minimal. Ditambah 6 hari.
6 kali 10, 60. 1 tahun itu sebetulnya kurang lebih 360 hari. Makanya kata Nabi, orang yang berpuasa sunnah Syawal 6 hari, itu kasaumi dahri. Seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Hitungannya begitu sebetulnya. Kasaumi dahri. Seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan bisa melakukan puasa Syawal itu. Ada yang tanya, Pak, apakah harus langsung hari keduanya? Di beberapa daerah ada, seperti Demak, atau mungkin ada wilayah lain, Pak. Langsung, Pak. Kalau lebaran hari Senin, Selasanya langsung puasa, sekampung puasa. Kita nggak bisa lebaranan itu, karena semuanya puasa. Nanti lebaran ketupatnya pada hari ketujuh. Selesai itu puasa Syawal, baru mereka berlebaran seperti kita. Demikian barangkali yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kebiasaan kita, amalan-amalan kita yang sudah kita laksanakan dari bulan Ramadan, mulai dari sholat, tadarusnya terus berjalan, ibadah-ibadah sunnahnya, sedekahnya dan seterusnya, insya Allah dapat kita lakukan, dan Allah memberikan kesempatan kita berjumpa lagi di Ramadan yang akan datang. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan yang ringkas ini ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.